kembali lagi kami juga memanfaatkan data tooltip di sini. Di sini juga bisa dilihat status gizi dari masing-masing balita yang ada di setiap daerah. Ini sudah kami sort. Nah, ini kasus sebagai contoh Kota Salatiga, tingkat gizi buruknya cukup rendah, yang memiliki kasus tingkat balita gizi buruk tertinggi adalah Kota Brebes. Kita juga bisa memanfaatkan fasilitas filter di sini. Dengan mengklik nama daerahnya, beberapa fitur juga akan berubah. Kurang lebih demikian hasil begadang-begadang. Jika ada yang ingin ditanyakan, terima kasih. Baik. Mohon izin. Siap. Ada yang mau ditanyakan dari kakak? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih untuk grup A atas pemaparannya. Dan kita kasih aplaus dulu untuk grup A. Dan kita bisa lanjut ke grup O. Silakan grup O untuk memulai materi, untuk memulai pemaparan hari ini. Ya, Kak Wika bisa nge-stop share, Kak. Sudah ya? Belum. Oh, belum ya? Iya, di stop share. Oke. Terima kasih. Ya, silakan grup O untuk memulai pemaparannya, proyeknya. Silakan. Halo. Ya, silakan Kak. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya perwakilan dari grup O. Mau memaparkan tentang dashboard hasil buatan kami untuk pantauan kesehatan Jawa Barat. Lebih fokusnya ke ibu hamil, bayi, dan balita. Nah, terus pertama-tama, problem definition-nya adalah ada problem yaitu dari pemerintah atau dinas terkait, misal dari dinas kesehatan atau dinas pemberdayaan ibu dan anak yang kesulitan untuk membuat program yang tepat untuk tiap kabupaten kota, misal di mana yang paling tepat, di mana yang paling kritis. Lalu dinas tersebut membutuhkan perencanaan anggaran tiap tahun untuk tiap kabupaten kota. Nah, personasnya terakhir kami secara paling utamanya adalah mengutamakan ke policy maker, yaitu ke pemerintah, dinas kesehatan atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Lalu bagaimana kami menyajikannya adalah dengan menyajikan agregasi data per kabupaten kota, lalu memberikan visualisasi chart serta persebaran kasus di Jawa Barat. Nah, ini untuk user flow-nya kira-kira begini dari pemerintah terkait, terus mau membuat kebijakan, lalu pemerintah itu membuat visualisasi, melihat visualisasi untuk kondisi umumnya gimana, lalu dari kondisi umum dipilih mau ke bagian mana, apakah ibu hamil, balita, atau bayi. Ini low-fi prototype yang kami dari awal. Lalu datasetnya kami menggunakan dataset yang didapat dari Open Dataset Jawa Barat, serta menggunakan file shapefile untuk visualisasi yang lebih baik di tiap daerahnya. Kemudian berikut
untuk dashboardnya. Jadi ini di halaman awal bisa dilihat berbagai indeks-indeks yang berkaitan. Antara lain indeks kesehatan, indeks pembangunan manusia, lalu ada persentase keuangan kesehatan. Di sini juga bisa dilihat korelasinya antara kesehatan dengan kemiskinan. Itu ada persentase penduduk miskin dan persentase penduduk yang punya keluhan kesehatan ini. Lalu di situ kami coba untuk mengklasifikasikan yang mana yang rendah keduanya dan yang ini untuk lebih mudah divisualisasikan di petanya. Bisa dilihat di kotanya. Lalu untuk dashboard balitanya, kami membuat besaran balita kurang gizi, lalu jumlah balita stunting, bagaimana trennya dari tahun ke tahun, lalu berbagai penyakit balita itu kasus pneumonia, lalu sebaran kategori gizi balitanya, apakah bergizi kurang, apakah termasuk balita kurus atau balita pendek. Lalu ini ada kategori pertumbuhan, ada kategori hijau, kategori kuning, dan kategori merah. Dan ini bisa dilihat per daerah juga. Ada beberapa kota yang memang datanya kurang lengkap, jadi kelihatan. Kemudian ini untuk bagian bayinya, bisa dilihat kami melihat dari angka kelahiran, angka keguguran, lalu persebaran indikasi berat badan lahir rendah, lalu imunisasi dan presentasi ASI eksklusif. Nah, ini bisa dilihat kalau dari grafik imunisasi berapa jumlah bayi yang lahir dan berapa yang dapat imunisasi. Bisa dilihat apakah jumlah imunisasinya sudah melebihi yang sudah mencukupi angka bayi lahirnya. Lalu bisa dilihat pertumbuhan persentase ASI eksklusif dan angka pelarian kematian. Ini ada grafik untuk menunjukkan perubahan angka persen perubahan dari tahun sebelumnya. Untuk tahun ini hanya untuk yang bagian grafik peta aja. Lalu terkait ibu hamil, kami menjabarkan dari berbagai kasusnya, yaitu kasus anemia, kehamilan risiko tinggi, kekurangan energi kronis. Lalu ada juga angka kematian ibu hamil dan angka kematian saat persalinan. Sasaran dan realisasi konvergensi ini terkait pencegahan terhadap stunting. Bisa dilihat ini yang atas sasarannya, yang bawah realisasinya, dan ini angka perbedaannya. Ini juga ada angka perbedaannya. Dan bisa dilihat per kotanya juga. Ini masih ada errornya. Ya, mungkin sekian dari kelompok O. Oke. Ya, terima kasih untuk O.